Halo anak-anak, bagaimana kabarmu? Salam sehat, salam ceria untuk semuanya dari Pak Yoga. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 5, kalor dan perpindahannya. Kompetensi dasar Mopel IPA. Yang pertama, KD 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar Mopel IPA pada aspek keterampilan, yaitu 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Indikator pencapaian kompetensi IPA. 3.6.12 menguraikan contoh-contoh konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. IPK IPA 4.6.9 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran. Pada video ini tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Melalui tayangan video, peserta didik dapat menguraikan contoh-contoh benda yang menggunakan konsep perpindahan kalor secara rinci dan lengkap. 2. Tujuan yang kedua adalah melalui tayangan video, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang benda-benda yang bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor. Pak Yoga minta agar kalian perhatikan dengan baik ya. Ayo coba Pak Yoga tanya, apa yang kalian ketahui tentang kalor? Yo, kira-kira apa ya? Pengertian kalor adalah kalor atau panas adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Ada banyak benda-benda di lingkungan sekitar kita. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor. Contoh benda konduktor. Yang pertama adalah besi. Besi merupakan benda konduktor. Contoh yang kedua adalah aluminium. Aluminium merupakan benda konduktor karena dapat menghantarkan panas. Contoh yang ketiga adalah timah. Timah merupakan benda konduktor karena dapat menghantarkan panas. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Contoh benda isolator. Yang pertama adalah kertas. Kertas merupakan benda isolator karena kertas tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang kedua adalah kain.
Kain disebut isolator karena tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang ketiga adalah kayu. Kayu disebut isolator karena tidak bisa menghantarkan panas. Cara perpindahan kalor. Yang pertama, secara konduksi. Yang kedua, secara konveksi. Yang ketiga, secara radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut berpindah. Contoh konduksi. Besi yang dipanaskan. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contoh konveksi. Gerakan balon udara yang dipanaskan. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contoh radiasi. Panas matahari yang sampai ke bumi. Bacalah dan analisislah teks bacaan eksplanasi dari artikel media elektronik berikut ini. Tolong nanti Ananda simak dengan baik ya. Teks bacaan eksplanasi dari artikel yang Pak Guru bacakan. Konduksi. Kalor dapat Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba pegang leher Anda, terasa hangat bukan? Hal ini menunjukkan ada kalor yang mengalir ke tangan Anda. Demikian jika sepotong sendok makan yang Anda bakar pada api lilin, lama-kelamaan tangan Anda merasakan hangat dan akhirnya panas. Peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut konduksi. Perpindahan kalor dengan cara konduksi disebabkan karena partikel-partikel penyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor bergetar. Makin besar getarannya, maka energi kinetiknya juga makin besar. Energi kinetik yang besar menyebabkan partikel tersebut menyentuh partikel di dekatnya. Demikian seterusnya, sampai akhir Anda merasakan panas. Besarnya aliran kalor secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Konduktivitas termal, daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi dua macam, yaitu konduktor kalor dan isolator kalor. Konduktor kalor adalah benda yang mudah menghantarkan kalor. Hampir semua logam termasuk konduktor kalor seperti aluminium, timbal, besi, baja, dan tembaga. Isolator kalor adalah zat yang sulit menghantarkan kalor. Bahan-bahan bukan logam biasanya termasuk isolator kalor seperti kayu, karet, plastik, dan yang lainnya. Setelah kamu membaca teks tersebut, cobalah buatlah ide pokok dari setiap paragraf dengan melengkapi tabel ide pokok dari setiap paragraf berikut. Ide pokok teks konduksi ada 3 bagian atau peta konsep, saya bisa bilang seperti itu. Nanti dibuat pada paragraf 1 ditulis ide pokoknya, pada paragraf 2 ditulis ide pokoknya pada paragraf 2, serta pada paragraf 3 nanti yang di paragraf 3 ditulis ide pokoknya. Kemudian tugas kerjasama dengan orang tua di rumah.
Bersama dengan orang tuamu, pilihlah satu dari peralatan elektronik yang sering dipakai. Lalu, carilah brosur yang menjelaskan bagian-bagian dari alat tersebut. Cari tahu kegunaan bagian tersebut dan sifat hantarannya. Baik, demikian dan terima kasih.